Gitu. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari Kamis 24 September tahun 2020 dan kita akan kembali bersama-sama saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, terima kasih hari ini hari yang baru untuk memberi kami. Kami bersyukur pertolongan, kesetiaan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa kami berdoa dan serahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami sehingga kami terus dibawa untuk mengerti kebenaran-Mu, mengerti isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami serahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020, maka kita bersyukur kembali buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, bagi kita, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, ya, kita saat pagi hari ini sudah sampai di kitab Yesaya pasal 31 sampai yang ke 32. Dan saat pagi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat yaitu dari Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Dan kalau kita perhatikan ini masih dalam serangkaian nubuat tentang Israel dan Yehuda, ya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Di sini dikatakan dari ayat pasal 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, ada satu ucapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya. Ya, ucapan di sini dikatakan celakalah. Jadi ada satu teguran, ada satu hardikan ya kepada mereka dengan menyampaikan kepada mereka celakalah. Ya, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Ya, meminta pertolongan. Jadi di sini Nabi Tuhan ini dipakai oleh Tuhan untuk mengecam ya dosa yang dilakukan oleh umatnya, ya, oleh para pemimpin mereka pada saat itu, ya, yang ketika melihat keadaan tersebut, keadaan seperti apa atau dosa apa yang dikecam oleh Nabi Tuhan, ya, yang disampaikan, yang disuarakan pada mereka. Nah, hari kasih oleh Tuhan bahwa di sini kalau kita melihat orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya begitu banyak. Jadi mereka yang pertama yaitu memandang Mesir sebagai Allah, ya, dan bersekutu dengannya. Ya, jadi ketika umat Tuhan, umat Israel, ya, pada saat itu sudah dikasih oleh Tuhan, pada masa Nabi ini menyampaikan suaranya, kan kita tahu ada beberapa raja yang di mana Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan. Ya, di situ ada Nabi Hizkia sampai juga Manasye, sudah dikasih oleh Tuhan. Ada Usia, ada Yotam, ya, yang kita lihat sudah dikasih oleh Tuhan. Dan tentulah sebagai kerajaan, ya, maka ada saja musuh yang datang akan menyerang mereka. Dan kita lihat juga kemarin bahwa pada satu masa juga Yesaya juga mengecam pada masa itu ketika Asyur, ya, menyerang kerajaan Yehuda, dan bukannya mereka duduk diam, ya, datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, tapi justru mereka pergi ke Mesir. Dan lagi-lagi di pasal yang ke-31 ini juga balik kecaman Tuhan datang melalui nabinya yang dipakai oleh Tuhan untuk mengecam dosa yang diperbuat oleh mereka.
Oleh karena apa? Mereka ketika ada musuh yang datang, ketika ada tantangan yang datang kepada mereka ya sebagai satu kerajaan, maka mereka bukan memandang kepada Tuhan, mereka bukan berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongannya, tetapi justru mereka melihat kepada Mesir. Ya, mereka memandang Mesir sebagai Allah yang sanggup untuk menolong, melepaskan mereka, ya, dan bahkan juga bersekutu dengannya. Ya, kenapa sampai demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Jadi sepertinya mata mereka secara fisik ini lebih mendominasi, lebih mendominasi daripada mata secara rohani. Mereka melihat apa yang dimiliki oleh Mesir. Mereka melihat bahwa segala yang ada pada Mesir itu sanggup untuk menolong, melepaskan mereka, dan tidak memandang kepada Tuhan, atau juga bagaimana, apakah mereka tidak melihat bagaimana perjalanan mereka ya sampai sejauh itu, sampai saat itu, bagaimana Tuhan telah menolong mereka dan ada banyak keajaiban ya yang diperbuat, ya yang Tuhan lakukan bagi mereka, yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka, ya. Tapi ketika masa itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada satu titik lagi, datang lagi situasi di mana ada musuh yang datang untuk mau menyerang mereka, ya, sebagai satu kerajaan, maka sekarang saudara yang kasih Tuhan, mata secara jasmani itu lebih mendominasi daripada mata secara rohani, dan mereka sekarang melihat kepada Mesir, ya. Mereka melihat dan memandang Mesir sebagai Allah yang bisa membantu, bisa menolong, bisa melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami, dari situasi peperangan yang mereka alami. Oleh karena apa? Mesir mempunyai kereta, ya di sini katakan Mesir mempunyai kereta, ya, kepada kereta yang begitu banyak, ya, dan juga mengandalkan kuda serta pasukan berkudanya yang sangat, wah, ini Mesir bisa menolong. Mereka punya pasukan berkuda, mereka punya kuda-kuda yang begitu banyak. Mereka punya pasukan, mereka punya ya kereta yang begitu banyak, bisa menolong, bisa melepaskan mereka, ya. Dan oleh karena itu mereka datang, ya, dan bersekutu dengan Mesir, ya. Mereka datang dan meminta pertolongan atau memandang Mesir sebagai Allah yang sanggup untuk melepaskan mereka. Dan ini di hadapan Tuhan, ini adalah sebuah dosa, sebuah pelanggaran yang karena itu dikecam, ya, oleh Nabi, ya, Tuhan melalui nabinya supaya memberitahukan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, ya. Kalau kita lihat, saudara, padahal di hukum Taurat dalam firman Tuhan sudah mengajarkan kepada mereka, ya, di Ulangan 17 ayat 16 itu dikatakan, akan baca kepada kita, dan juga ada di kitab Mazmur juga disampaikan, ya, aku di Ulangan pasal 17 ayat 16 di sana tertulis mengatakan bahwa hukum tentang raja, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jadi hukum tentang raja, ketika raja yang akan memimpin umat Israel, maka ada satu firman Tuhan, penegasan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada mereka, yaitu jangan memandang kepada Mesir, ya. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Janganlah ia memelihara kepada banyak kuda, ya. Jangan mengandalkan kepada apa yang dimiliki oleh Mesir, ya. Jangan bersekutu dengan mereka dan melihat bahwa mereka seolah-olah sanggup untuk menolong, melepaskan mereka. Karena kalau demikian, maka bangsa ini akan kembali kepada keadaan yang lama, keadaan dalam perbudakan, dan itu yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi tertulis dalam firman Tuhan. Jadi Alkitab, Taurat Tuhan sudah menuliskan kepada mereka, dan juga sudah di Ulangan Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 di sini dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita, ya.
orang ini menggunakan kereta, mereka punya kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya, jadi Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan pertolongan, peluputan kepada setiap diri kita. Tapi apa yang terjadi pada saat itu pada masa ketika Nabi Yesaya ini berada sebagai seorang nabi yang menjalankan tugasnya, maka melihat keadaan yang ada, ya, maka saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengecam, ya, atas dosa, ya, yang dilakukan. Ya, Tuhan memakai nabinya, ya, karena mereka memandang Mesir sebagai Allah dan bersekutu dengan mereka. Jadi seolah-olah saudara dikasih oleh Tuhan bahwa mereka ini lebih dari apa yang dikatakan oleh Taurat Tuhan, oleh firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga Tuhan katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan kepadanya. Saudara, dari sini kita coba belajar, dikasih ada banyak hal pelajaran iman rohani yang Tuhan telah bawa kepada kehidupan kita sampai pada saat ini, titik ini, ya. Dan Tuhan terus juga mengajar kita bagaimana juga itu terus untuk mengandalkan Tuhan, tidak memandang kepada dengan kacamata kita secara jasmani, tetapi melihat kepada Tuhan, memandang kepada kacamata secara jasmani yang mungkin dapat membantu, mungkin dapat menolong dalam situasi apapun yang kita alami. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan terus mau kita memandang dan percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Dia bahwa hanya Dia yang sanggup untuk memberikan pertolongan, ya, kepada setiap kehidupan kita, ya, kepada setiap saya dan saudara dan setiap apapun yang kita alami, ya. Dan Mesir ini juga bisa menggambarkan bahwa jangan sampai kita bersekutu dengan dunia yang jahat, yang berdosa, ya, dan mengikatkan diri kita dengan persekutuan-persekutuan yang tidak benar. Dan ini adalah satu hal yang dikecam oleh Tuhan, ya. Jadi kita jangan sampai mengikatkan diri kita dalam persekutuan-persekutuan yang tidak benar, ya, yang mungkin menurut kacamata secara jasmani bisa menolong, tetapi justru sebaliknya ini akan menjadi celaka bagi setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, dari kasih oleh Tuhan, kita masih ada dalam dunia ini, tetapi bagaimana kita juga terus memandang kepada Tuhan dan tidak mengikatkan diri kita dalam persekutuan-persekutuan yang tidak benar, ya, yang persekutuan-persekutuan yang bisa membawa kepada dosa. Dan itu yang Tuhan senantiasa ingatkan kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Dan berikutnya kita lihat bahwa yang dikecam oleh Nabi di sini adalah meremehkan Allah Israel, ya, tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, seolah-olah ia tidak berharga untuk diperhatikan dalam kesusahan ini, ya. Jadi dengan berikutnya kita perhatikan bahwa mereka meremehkan Tuhan Allah Israel, meremehkan pertolongannya, bahwa dalam kesusahan ini Tuhan tidak sanggup untuk menolong, untuk memperhatikan mereka, untuk melepaskan mereka dari apa yang mereka alami, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tidak bertanya kepada Dia, tidak mencari pertolongannya, dan tidak peduli untuk menjadikan Dia sahabat, menjadikan Tuhan sebagai sahabat mereka yang mampu menolong. Saudaraku, Alkitab juga dengan tegas mengajarkan kepada setiap kehidupan kita untuk tidak meremehkan setiap firman Tuhan, ya. Kata firman Tuhan, barang siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya, ya. Tapi orang yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan itu juga yang juga mengingatkan kepada setiap kehidupan kita ini untuk kita tidak meremehkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita. Bahwa apa yang dikecam oleh Tuhan, oleh nabinya di sini, jangan memandang Mesir sebagai Allah, ya. Gambaran Mesir, gambaran sebagai dunia yang berdosa. Maka saudaraku, jangan sampai kita mengingatkan diri kita dalam persekutuan-persekutuan yang tidak benar, karena itu akan justru menjerumuskan dan tidak meremehkan, ya, Tuhan Allah kita. Ada begitu banyak pertolongannya, keajaibannya yang tentunya Tuhan sudah lakukan bagi setiap kehidupan saya dan saudara sampai pada saat ini. Dan karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, terus kita mengajar kepada setiap firman Tuhan yang datang kepada saya dan saudara, terus kita pegang dan terus kita lakukan, ya, terus kita kerjakan, terus kita katakan bahwa inilah bagian, ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan
untuk saya kerjakan. Ya, dan biarkan firman Tuhan terus menguasai untuk mengajar ya setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, di bagian berikutnya katakan bahwa Nabi Yesaya dipakai oleh Allah untuk mengecam perbuatan dosa umatnya dan pemimpin mereka. Ya, jadi Nabi dipakai oleh Tuhan. Ada utusan Tuhan, ada nabi Tuhan yang dipakai untuk menyuarakan, untuk menyampaikan, bahkan untuk mengecam dosa, pelanggaran yang diperbuat oleh umatnya pada saat itu. Oleh karena kasihnya, oleh karena setianya kepada mereka, Tuhan tidak mau supaya umatnya, ya, para pemimpin, raja yang ada pada hari itu membawa umat Tuhan, membawa umat Israel kepada dosa, ya, kepada kesesatan, kepada perbuatan yang tidak benar, kepada sesuatu yang meremehkan akan pertolongan Tuhan, ya. Bahkan juga dalam persekutuan yang tidak benar, ya, persekutuan yang justru dapat mencelakakan mereka, ya. Jadi Tuhan memakai nabinya untuk menyuarakan, untuk menyampaikan, ya, kepada umat Tuhan. Dan kalau kita lihat suara kenabian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini, saudara, Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan, ya. Jadi mulutnya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, ya, benar firman Tuhan. Dan itu yang kita lihat dalam sejarah perjalanan raja-raja Israel sampai kepada masa sebelum pembuangan, bahwa ada nabi-nabi Tuhan terus yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka berbalik dari perbuatan dosa, perbuatan fasik, dan jangan sampai oleh karena hal tersebut, karena tinggal terus dalam kefasikan, akhirnya Tuhan akan melaksanakan murkanya kepada mereka. Tapi kita perhatikan, sudah dikasih oleh Tuhan, akhirnya Tuhan melaksanakan murkanya kepada mereka. Oleh karena apa? Mereka meremehkan, ya, setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan juga, kita bersyukur juga sampai hari, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena setianya Tuhan bagi setiap kehidupan kita, maka Tuhan juga terus memakai, ada utusan-utusan Tuhan, ada hamba-hambanya, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai pada saat ini untuk terus juga menyuarakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap kehidupan kita. Bahkan kalau misalnya ada dosa, ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, ya, sudah dikasih oleh Tuhan, maka firman Tuhan dengan tegas datang, ya, untuk menyuarakan, untuk menyampaikan. Dan karena itu kita bersyukur bila Tuhan terus masih mengingatkan setiap kehidupan saya dan saudara. Berarti Tuhan mengasihi hidup kita supaya kita jangan sampai terus ada di dalam hal-hal yang demikian. Nah, itu yang katakan bahwa ada kepekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, ya, kepada gembala-gembala, kepada para pengajar, ya, pada hari ini, ya, untuk melihat setiap kehidupan kita. Manakala misalnya ada sesuatu hal-hal yang kecil, rubah-rubah yang kecil yang dapat merusak kebun anggur, ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka rubah-rubah yang kecil itu harus ditangkap. Hal-hal yang kecil itu harus segera dibereskan, ya, supaya jangan sampai ketika itu terus dibiarkan, maka hal yang kecil itu akan menumpuk dan akhirnya menjadi sebuah kesesatan, ya. Dan karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan terus memakai, ya, hamba-hambanya, ya, terus datang. Dan itu yang kita lihat juga dalam pelajaran misalnya baik di kitab Hakim-Hakim dan juga raja-raja, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada nabi-nabi Tuhan, ya, yang Tuhan pakai di sana untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Itu saya katakan bagaimana kita melihat seorang yang bernama Raja Daud, ya, ketika dia melakukan sebuah pelanggaran dosa persinahan, ya, dengan menghampiri Batsheba dan juga membunuh suaminya, ya, Uria. Saat itu, ya, posisi sebagai seorang raja, siapa yang berani menegur, ya, pada saat itu. Tapi ada seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai untuk datang dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dan Daud menyadari keadaannya, tidak tinggal dalam keadaan yang demikian. Dan kalau kita lihat juga, ada juga raja-raja juga yang lainnya, ya, ketika mereka sudah mencapai kepada puncak kejayaan mereka, ya, masa apa yang melakukan diberkati oleh Tuhan, dan ternyata dalam puncak kejayaan mereka itu mereka mulai tinggi hati dan dikuasai oleh kesombongan dan melakukan hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah datang untuk mengingatkan, tapi justru mereka sebaliknya. Saudara dikasih oleh Tuhan juga, demikian juga setiap kehidupan kita pada saat ini, pada hari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kehidupan kita juga terus diingatkan, terus sampaikan, diajarkan, bahkan juga sampai kepada gerejanya, juga kepada hamba-hambanya juga ada juga sama, ada hamba-hamba Tuhan juga terus
mengingatkan setiap kehidupan kita. Ya, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai juga untuk mengingatkan juga hamba-hamba Tuhan juga yang lain, untuk menyuarakan, menyampaikan bahwa supaya manakala misalnya ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya dalam hal ini demikian kepekaan yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya untuk memberitahukan, untuk menyampaikan ya kepada setiap kehidupan kita, supaya tidak tinggal dalam keadaannya. Dan itu yang kita lihat dari sini, saudara. Jadi Tuhan pakai, jadi celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Jadi Tuhan sampai sedemikian gas menyampaikan, menyuarakan melalui Nabi Yesaya, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Jadi orang-orang yang pergi ke Mesir bukan justru akan peroleh kebaikan, keberuntungan, ya keselamatan, tetapi justru kecelakaan yang akan terjadi. Ya, kamu yang melihat mata secara jasmani bahwa kami pergi ke sana, pergi ke Mesir karena punya kereta, karena punya pasukan berkuda, mampu untuk menolong kami, melepaskan kami. Tapi justru Tuhan mengatakan celakalah. Dan kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya, sudah dikasih oleh Tuhan, kamu berkata, pasal 30 ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Kamu berkata bahwa tidak, kami akan ke Mesir supaya kami dapat berlari, tapi kamu akan berlari dan akan lenyap. Ya, kamu berkata, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dan sampai di sini katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi justru mereka yang mengatakan bahwa melihat kepada secara jasmani bahwa ini bisa menolong, ini bisa meluputkan mereka, tapi justru mengatakan celaka, ya, celakalah mereka yang meminta pertolongan kepada Mesir. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Tetap berdiam diri dan nantikan Tuhan. Di dalam tinggal tenang dan percaya, di situlah terletak kekuatan kita. Ya, di situlah terletak kekuatan kita. Ya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nantikanlah Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kita. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan dan tidak meremehkan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita kembali bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih buat apa yang kami bisa pelajari saat pagi hari ini Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang diajarkan, yang sampaikan kepada kami Tuhan, adalah pertolongan Roh Tuhan, memampukan kami untuk boleh menghidupinya dan melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, bawa kami terus Tuhan, mata kami Tuhan untuk melihat dan memandang kepada Tuhan, memandang kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pertolongan kami yang sanggup, yang mampu untuk menolong kehidupan kami. Tuhan sudah menolong seluruh umat saat pagi hari ini Tuhan, dalam setiap langkah mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan saat pagi hari ini Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan ada bagi kehidupan kami. Syukur Tuhan kepadamu, terima kasih hari ini Tuhan. Kami syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.